Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Sahal bin Abdullah at-Tustari, wali yang telah jadi sufi sejak balita. Pada awal mulanya aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tustari lahir di Tustar, Ahwas sekitar tahun 200 815 M. Ia belajar tasawuf dari Sofyan ats-Tsauri dan pernah bertemu dengan Zunnun al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 874 M, ketika terpaksa mengungsi ke Basrah, dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 896 M. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran diduga sebagai karyanya dan ia telah memberikan sumbangan-sumbangan yang penting bagi perkembangan teori sufisme. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh besar berkat jasa muridnya, Ibnu Salim, yang mendirikan mazhab tasawuf, Salimiyah. Mengenai dirinya sendiri, Sahal berkisah sebagai berikut. Aku masih ingat ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan aku menjawab, "Ya, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku." Aku pun masih ingat ketika berada di dalam rahim ibuku. Umurku baru 3 tahun ketika aku mulai beribadah sepanjang malam. Pamanku, Muhammad bin Sawar, pernah menangis karena terharu menyaksikan perbuatanku itu dan berkata kepadaku, "Tidurlah Sal. Engkau membuatku cemas." Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan aku senantiasa mematuhi anjuran-anjuran paman. Pada suatu hari aku berkata kepadanya, "Paman, aku mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat aneh. Aku seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan tahta. Rahasiakanlah pengalaman ini dan jangan katakan kepada siapapun juga," kata paman menasihatiku. Kemudian ia menambahkan, "Apabila di dalam tidur tubuhmu gelisah, ingatlah dirimu. Dan apabila lidahmu bergerak ucapkanlah, Allah besertaku. Allah memelihara diriku. Allah menyaksikan diriku." Saran itu kulaksanakan dan hal ini kusampaikan kepadanya. "Ucapkanlah kata-kata itu 7 kali setiap malam," pamanku menyarankan. Kemudian kusampaikan kepadanya bahwa saran itu telah kulaksanakan. "Ucapkanlah kata-kata itu 15 kali setiap malam." Saran paman itu pun kulaksanakan dan kesyahduan memenuhi kalbuku. Setahun telah berlalu, kemudian paman berkata kepadaku, "Laksanakanlah saran-saranku itu terus-menerus hingga ke liang kuburmu. Hasilnya adalah milikmu sendiri baik di dunia ini maupun di akhirat nanti." Beberapa tahun berlalu, aku senantiasa melakukan hal yang serupa sehingga kesyahduan itu menembus ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Paman berkata kepadaku, "Sahal, jika Allah menyertai seseorang manusia dan menyaksikan dirinya, bagaimanakah ia dapat mengingkarinya? Allah menjaga dirimu sehingga engkau tidak dapat mengingkarinya." Setelah itu aku pergi mengasingkan diri. Kemudian tiba waktunya aku hendak disekolahkan. Aku berkata, "Aku khawatir kalau konsentrasiku akan buyar. Buatlah sebuah persyaratan dengan guru, bahwa aku akan hadir selama 1 jam dan belajar dengan sedapat-dapatnya. Tetapi setelah itu aku boleh pergi untuk melakukan urusanku yang sesungguhnya. Dengan syarat itu barulah aku mau disekolahkan dan mempelajari Al-Quran." Pada waktu itu usiaku baru 7 tahun. Sejak itu aku terus-menerus berpuasa, sedang makananku satu-satunya adalah roti. Ketika berusia 12 tahun aku dihadapkan kepada sebuah masalah yang belum terpecahkan oleh siapapun juga. Maka aku memohon agar aku dikirimkan ke Basrah untuk mencari jawaban masalah ini. Aku tiba di Basrah, bertanya-tanya kepada para cendekia di kota itu, tetapi tak seorang pun di antara mereka dapat menjawab pertanyaanku. Dari Basrah aku melanjutkan perjalanan ke Abdan untuk menemui seorang yang bernama Habib bin Hamzah. Dialah yang dapat menjawab pertanyaanku itu. Untuk beberapa lamanya aku tinggal bersama Habib bin Hamzah dan banyak faedah yang kupetik dari pelajaran-pelajarannya. Kemudian aku pergi ke Tustar. Pada waktu itu makananku sehari-hari sudah sedemikian sederhana, dengan uang 1 dirham untuk membeli tepung yang kemudian digiling dan dibakar menjadi roti. Setiap malam menjelang fajar tiba aku berbuka puasa dengan sedikit roti tawar.
Dengan cara yang seperti ini uang 1 dirham itu dapat kumanfaatkan untuk setahun. Setelah itu aku bertekad hendak berbuka puasa sekali dalam 3 hari. Kemudian sekali dalam 5 hari. Kemudian sekali dalam 7 hari. Dan demikianlah seterusnya sehingga sekali dalam 20 hari. Menurut salah satu riwayat, Sahal menyatakan bahwa ia pernah berbuka puasa sekali dalam 70 hari. Kadang-kadang aku hanya memakan 1 buah badam untuk setiap 40 hari. Untuk beberapa tahun aku melakukan percobaan-percobaan dengan rasa kenyang dan lapar. Pada awal mulanya aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Maka memohonlah aku kepada Allah, "Ya Allah, tutuplah kedua mata Sahal, sehingga ia melihat kenyang di dalam lapar dan melihat lapar di dalam kenyang. Karena keduanya berasal dari Engkau juga." Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.